Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah dan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mempelajari pelajaran kelas 4, yaitu tentang keanekaragaman, ya. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, Bapak tanya, apa itu keanekaragaman? Keanekaragaman adalah merupakan berbagai jenis atau bermacam-macam yang ada di Indonesia, berkeanekaragaman suku bangsanya, budayanya, dan juga agamanya, suku rasnya banyak di Indonesia, pulau-pulaunya, ya. Walaupun bermacam-macam keanekaragaman di Indonesia, itu tetap ada di bawah satu wadah, yaitu di bawah wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana kalian sebagai warga yang baik harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jadi walaupun sudah beraneka ragam, tapi jangan sampai nilai persatuan dan kesatuan itu luntur dari dalam diri kita, ya anak-anakku sekalian, ya. Jadi kita harus tetap menjalin persatuan dan kesatuan. Baik, sekarang kita akan menentukan suatu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf. Namun sebelum itu, kalian harus tahu apa gagasan pokok dan apa gagasan pendukung. Ada yang tahu di sini? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Bapak jelaskan, ya. Gagasan pokok itu artinya ide utama dari suatu kalimat. Jadi sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dalam satu kalimat atau paragraf, itu namanya gagasan pokok. Kemudian apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah yaitu penjabaran atau uraian dari gagasan pokok tersebut, dari inti yang pembicaraan tersebut. Jadi dijabarkan, diuraikan kalimat tersebut sehingga menjadi gagasan pendukung. Baik, Bapak baca kalimat ini, ya. Jadi nanti tentukan setiap paragrafnya. Edo dan kelima teman-temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Itu paragraf pertama. Kemudian Bapak lanjutkan paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara adzan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Kemudian paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja, ya. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Sekarang kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, anak-anak, ya. Gagasan pendukungnya untuk paragraf pertama yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Itu gagasan pokoknya. Kemudian untuk gagasan pendukungnya yaitu berkumpul di rumah, menyiapkan peralatan, bekerja sama melakukan percobaan. Itu
paragraf pertama untuk gagasan pokok dan pendukung. Kemudian gagasan pokok untuk paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah saling menghargai antar sahabat. Gagasan pendukungnya, Siti dan Udin minta izin sholat, Edo, Lani, Beni menunggu mereka sholat. Itu paragraf kedua. Kemudian untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah keenam sekawan melakukan percobaan. Gagasan pendukungnya tanggung jawab dalam bekerja, semua ikut dalam percobaan. Ini gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya pada setiap paragraf dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan mempelajari tentang indera pendengaran. Indera pendengaran merupakan sesuatu anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendengar, untuk bisa menikmati apa yang ada di dunia ini. Sekarang bagian-bagian telinga dan fungsinya anak-anakku ya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, struktur telinga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada telinga luar. Apa itu telinga luar? Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Kedua, fungsinya adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan, kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Kemudian yang kedua, struktur telinga itu ada telinga tengah. Apa telinga tengah itu? Telinga tengah itu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Kemudian telinga tengah terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, ada gendang telinga mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua, ada 3 tulang pendengaran untuk memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Kemudian yang ketiga ada saluran eustachius menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Yang ketiga ada telinga dalam. Apa telinga dalam anak-anakku? Telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Fungsinya untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Kemudian telinga dalam terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama, 3 saluran setengah lingkaran, artinya menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian yang kedua, tingkat oval atau jorong untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Kemudian yang ketiga, rumah siput mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Selanjutnya di Indonesia juga memiliki 6 agama yang diakui di Indonesia ya. 6 agama. Sekarang bagaimana cara kita untuk memiliki sikap toleransi terhadap agama? Sekarang coba Bapak tanya, 6 agama tersebut agama apa anak-anakku? Baik, 6 agama yang ada di Indonesia itu yang pertama ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, kemudian ada agama Konghucu. Sekarang bagaimana cara kita menerapkan sifat toleransi itu, sikap toleransi? Yang pertama, kita harus selalu menghormati antar sesama agama. Jadi tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling mencaci, dan tetap kita harus saling menghormati, saling menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaannya antar agama. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah tidak boleh memaksakan keyakinan antar agama. Kenapa anak-anakku? Karena setiap keyakinan, orang yang memiliki keyakinan itu sudah merasa bahwa keyakinan yang sudah diyakini itu paling benar, jadi tidak boleh memaksakan. Paham ya? Kemudian yang ketiga apa? Untuk menerapkan toleransi itu kita harus bersikap toleran, pemurah, walaupun kita beda agama antar sesama umat beragama. Jadi seperti itu anak-anakku ya. Jadi mungkin dari penjelasan Bapak ada yang mau ditanyakan. Sampai di sini yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.